Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya semua di pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saat ini minggu kedua Paskah tanggal 27 April 2025, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, tubuh dan roh kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan tema ibadah kita pada hari ini yaitu kebangkitannya bagi gereja. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari nyanyian Rohani Metodis nomor 272 di malam Natal. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu.
semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Para bapa, negeri anaknya, muliakan karyanya besar. Silakan. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita semua saudara-saudari untuk mengaku kepada Tuhan segala dosa yang telah kita lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Kita mengaku dosa kita pribadi, pribadi. Kita bersama-sama. Bapa kami di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah kami kembali menyayangi kita, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
kita berganti-gantian ayat yang genap kaum pria dan ayat yang ganjil kaum wanita, dan ayat 29 kita bersama-sama. Mazmur 118 ayat 18 sampai 29. Kita bersama. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mana tanda. Ya Tuhan, berilah negerinya. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah yang Dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, aku hendak bersyukur padamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama dengan umat percaya gereja dipandang abad dan tepat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Episode kita pada minggu kedua Paskah 27 April 25 terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh
yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, jika ada persembahan pujian, saksian, baik. Jika tidak ada, kita masuk ke warta jemaat. Warta jemaat. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damane dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan kebaktian minggu depan, Minggu 4 Mei 2025, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damane, liturgis oleh Saudari Maria Jessica Panggabean, pemandu pujian dan atau singer oleh Ria Hulu dan Wiwin Dia, musik oleh Tim Sosen, pembaca epistel oleh Juliana Jega, persembahan Marani Baru, operator streaming Martin Luther King, operator LCD oleh Jojo Sirait, persembahan pujian oleh Cem Obat dan Cem Anton, penyambung jemaat oleh Cem Yanti, dan soal minggu oleh Rosa Berlo. Panitia Paskah, untuk mendukung pelayanan Paskah, mari kita mendukung penggalangan dana melalui janji iman kita. Info persembahan janji iman Paskah yang sudah masuk dapat kita lihat di warta jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mendukung panitia Paskah dapat menghubungi Saudari Julina Jega. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Hari ini kantung persembahan dihadirkan 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk pemeliharaan harta benda gereja. Persembahan Minggu 13 April sampai 20 April dan kehadiran jemaat dapat kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan dan iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Komisi Pendidikan Agama Kristen 2 pagi setiap 1 pagi pukul 6 sampai 7 di gereja, mengimbau kehadiran semua jemaat. Dan pokok 2 selama 1 minggu ke depan dapat kita lihat di warta. Renung harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WhatsApp jemaat. Dan untuk mau membaca Alkitab ada daftar selama 1 minggu ke depan, dilihat di warta. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting mengimbau agar setiap grup kelas meeting mengadakan kelas meeting setiap minggu.
Saudari Julina Jega agar bisa diwartakan. Panitia pemeliharaan harta benda untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Kulkas gereja di Pastore sudah rusak dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di Pastore. Janji iman dan pengadaan kulkas dapat dilihat di warta, dan bagi Bapak Ibu yang dapat bersuka rela dapat menyerahkan janji iman untuk pemeliharaan harta benda gereja. Seksi P3MI sedang mencari 1 unit sepeda motor metik harga 5 juta, dan kelas meeting setiap hari Kamis tanggal 1 bulan Mei 2025 oleh pelayan firman Bapak Pendeta James Semane, worship leader oleh Jam Learning, musik Jam Hardin Wiwin Ober, dan persekutuan pada Sabtu 3 Mei 2025 pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Semane, worship leader Jam Learning, musik Tanto Joli Brios. Setiap Sabtu setelah persekutuan kita gotong royong bersihkan gereja dan kursi. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita bersuka cita lagi, memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani metodis nomor 68, Ada Tempat Untuk Yesus.
kami boleh bersepakat satu hati mau memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah kedua Paskah ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kematian serta kebangkitan-Mu boleh nyata, sehingga pada saat ini kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ibadah saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau luar biasa ya Tuhan, memberkati negara kami yang tercinta ini. Terima kasih untuk pemerintahan yang boleh ada. Engkau berkati sehingga semuanya ya Tuhan boleh Engkau berkati terus, baik di dalam pemerintahan pusat sampai di pemerintahan terkecilnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk tempat ibadah kami ini dari Immanuel Banjarmasin yang Engkau terus memberkati, Engkau terus melimpahkan berkat-Mu ya Tuhan, luar biasa penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang senantiasa setia beribadah dan terus bersyukur untuk kehadiran daripada gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan segenap hati ya Tuhan bergegas dan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesetiaan jemaat, baik di dalam beribadah, di dalam mempersembahkan janji iman, persepuluhan, ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat yang terus bertambah dan juga imannya terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati mereka, Engkau sertai, Engkau berkati mereka dengan lebih lagi ya Tuhan, baik di dalam pergumulan mereka, harapan mereka, kerinduan mereka, dan juga ya Tuhan Engkau berkati setiap jemaat-Mu ketika mereka merasa di dalam keadaan yang sangat sulit, di dalam keadaan yang tidak tertolong. Kami memohon dan kami berharap Engkau ada di sana menolong dan memberkati mereka Bapak. Engkau memberkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang tahap studi, baik di sekolah dasar, di TK, di PAUD dan lain sebagainya Tuhan, SMP, SMA. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang lagi kuliah, Engkau berkati proses pembelajaran yang sedang dialami, yang sedang dilalui saat ini ya Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu di dalam segala keterbatasan. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau bukakan hati, pikiran, sehingga mereka memperoleh pengertian, kecerdasan yang Engkau terus limpahkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau topang tolong mereka di dalam segala kesulitan yang di setiap saat mereka alami tantangan ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau perlengkapi semua jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang studi, sehingga dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati dan berkat-Mu boleh terus terjadi di atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang KKN, PKL ataupun proses magang ya Tuhan. Engkau berkati sertai, terlebih-lebih dimanapun tempat mereka ditempatkan untuk melaksanakan KKL, praktek kerja lapangan, begitu juga dengan magang ya Tuhan. Engkau berkati sertai, sehingga di sana di tempat mereka menimpa dan menimba ilmu ya Tuhan. Engkau memberkati sehingga tujuan mereka untuk terus belajar ya Tuhan boleh nyata, dan terus Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Terlebih-lebih Engkau topang tolong mereka di dalam segala kesulitan, baik di lapangan maupun di dalam penyusunan laporan. Engkau terus memberkati mereka, berikan pemahaman ya Tuhan, dan juga Engkau tambahkan pengertian. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bekerja dan yang merindukan pekerjaan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam kerinduan mereka untuk memiliki pekerjaan, dan terus Engkau pelihara mereka di dalam pekerjaan yang saat ini mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau berikan mereka hati yang tulus mengerjakan pekerjaan mereka, hati yang tulus melayani, sehingga berkat Tuhan boleh terus berlipat di dalam kehidupan jemaat-Mu Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis dan seksi-seksi di dalam satu pelayanan di tempat ibadah ini. Engkau berkati sertai, terlebih-lebih ya Bapak untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh saat ini kami ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Engkau terus berkati sertai majelis dan seksi-seksi di dalam peribadatan
tanggung jawab ini ya Tuhan, sehingga di mana masanya nanti akan berakhir periode daripada majelis dan seksi-seksi ini ya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam persiapan majelis dan seksi-seksi yang akan dibentuk dan yang akan baru ya Tuhan. Engkau memberkati, memperlengkapi mereka, siapapun ya Tuhan yang Engkau pilih boleh menjadi bagian dari pelayanan di dalam rumah ibadah-Mu ini Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembelian lahan di depan kami ini ya Tuhan, di samping di tempat kami beribadah ini. Engkau berkati segala upaya dan usaha yang sedang kami kerjakan ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu. Engkau berkati terlebih-lebih untuk panitia pengadaan lahan. Engkau terus memberkati, Engkau berikan mereka pemahaman ya Bapak yang lebih lagi, supaya di dalam proses negosiasi dan pencarian dana mereka terus bekerja, berupaya ya Tuhan, di dalam kerinduan kami memiliki lahan di depan ini ya Bapak. Engkau berkati usaha baik jemaat-Mu yang sedang mengumpulkan pundi-pundi iman, janji iman dan lain sebagainya ya Tuhan. Engkau berkati sehingga dengan satu tujuan kami bersepakat untuk membeli lahan di samping gereja kami ini ya Bapak. Terima kasih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan daripada PPHB di dalam kerinduan mereka untuk membeli kursi citos dan kulkas ya Tuhan. Engkau memberkati baik di dalam janji iman, persembahan ke depan dan lain sebagainya ya Tuhan. Di dalam kami mengumpulkan dana ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami dengan kerinduan kami ini boleh dijawab Tuhan, dan boleh kami hadirkan kursi dan juga kulkas di tempat ini ya Bapak. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kepanitiaan Paskah yang selama ini boleh terbentuk, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang berantusias ya Tuhan di dalam peribadatan. Terima kasih, dan kami merindukan Engkau terus memberkati dan menyertai kami di dalam sepanjang ibadah di masa-masa Paskah ini ya Bapak. Kami memberkati kapan nanti, kami merindukan ya Tuhan kapan nanti waktu yang tepat Engkau sediakan bagi kami di dalam evaluasi dan pembubaran panitia Paskah. Engkau hadir di sana sehingga kami boleh bersama-sama mengucap syukur untuk kepanitiaan yang boleh terbentuk ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami mengucap syukur atas umur yang boleh terus bertambah, yang terus Engkau berkati dan sertai, sehingga sampai pada saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, dan berlimpah-limpah Engkau memberkati mereka. Engkau berkati di dalam kesehatan, umur yang panjang, dan terlebih-lebih masa depan, harapan dan cita-cita mereka. Engkau terus menopang dan menolong mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan di dalam proses pemulihan. Engkau topang tolong mereka ya Tuhan. Engkau hadir di sana sebagai dokter yang ajaib luar biasa. Engkau pulihkan, Engkau berkati sehingga proses pemulihan daripada jemaat-Mu boleh terus terjadi ya Tuhan, dan kehidupan jemaat-Mu boleh semakin sejahtera di dalam Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati lebih-lebih di dalam persiapan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Kau berkati sehingga apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan boleh terjadi, dan apa yang Tuhan mau sampaikan boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap menyambut dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan syafaat kami ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan, disampaikan oleh hambanya. Setelah itu kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan melalui nyanyian KPRD nomor 61, Kristus Hidup. Melayani Tuhan sama
Sungguh Engkau ya Tuhan adalah Allah yang hidup. Satu tanda yang telah Engkau lakukan, buktikan, nyatakan melalui kebangkitan-Mu, sesuai perkataan-Mu, sabda-Mu. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Itulah sebabnya Engkau hidup sampai sekarang. Lebih lagi hidup di hati kami, dan Engkau kepala gereja yang memimpin setiap kami hidup yang lebih berarti dari sebelumnya. Berkati firman-Mu, sabda-Mu, perkataan-Mu yang akan kami terima, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan, dan yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hati, pikiran, dan kenyataan, Tuhan urai. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kuasa-Mu menolong kami menemukan titik terang dan jalan keluar. Yang kesulitan keuangan juga buka jalan, sehingga kami terus Engkau berkati melalui pekerjaan usaha. Yang sedang bersekolah juga mampukan menyesuaikan diri, mengikuti tuntutan akademik, sehingga dapat mengintegrasikan ilmu dalam praktek hidup yang semakin dewasa. Kami menyerahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan Engkau memberkati anak sekolah minggu remaja yang juga menerima firman-Mu. Berkati para pengajar mereka dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi. Demikian firman Tuhan kepada kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Firman Tuhan, Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada pada suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kami." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama mereka. Semua pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus dengan mata murid-muridnya, di depan mata murid-muridnya yang tidak tercantum dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Kebangkitannya bagi gereja. Ada 3 hal yang mengemuka, yang selalu dipertanyakan orang setelah merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Pertama, akan ada kebangunan rohani besar-besaran di satu rumah, kota, tempat, dan juga gereja tentunya. Termasuk gereja kita yang lahir dari pendeta Anglikan Inggris yang bernama John Wesley. Momen Paskah itu yang kemudian pada bulan Mei diperingati dengan Hari Aldersgate, hari di mana dia dilawat Tuhan secara khusus, sehingga disebutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia hangat artinya, warm dalam bahasa Inggris, artinya Tuhan melawat pendeta John Wesley. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tanda-tanda ini juga masih terjadi dan sedang terjadi sampai sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang kedua, banyak sekali hari-hari ini orang-orang percaya justru setelah merayakan Jumat Agung dan Paskah itu menyelam, menyemplung, terjun bebas. Jadi merasa bahwa itu adalah puncak daripada kegiatan rohaninya Paskah. Dan ternyata telur Paskah itulah membawa dia tenggelam dan tidak berada di rumah Tuhan, dan tidak datang persekutuan doa, dan tidak membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan seterusnya. Dia berada di berbagai tempat yang menyenangkan hatinya dengan dasar sudah dimerdekakan Tuhan, saya bebas. Maka dia bebas melakukan berbagai hal yang menyenangkan hati dan dirinya. Dan yang ketiga, ternyata Bapak Ibu saudaraku mengemuka juga fakta bahwa hari-hari ini dia akan kembali kepada dunia di mana dia sebelumnya berada. Jadi ditemukan Bapak Ibu oleh bilangan riset. Nanti Bapak Ibu kalau hari-hari ini bertemu dengan kalimat atau yayasan atau pelayanan bilangan riset, atau diwawancarai, atau bagian salah satu yang diriset, jawab aja dengan jujur.
Dalam penelitian bilangan riset itu ternyata ditemukan dampak dari COVID itu, orang lebih suka hari ini duduk di rumah dengan celana pendek tentunya, baju tidur, mata belekan, dan beribadah menurut streaming. Maka ternyata untuk membayar streaming mereka kasih persembahannya, karena itu lebih menyenangkan mereka. Dalam temuan itu angkanya besar, mencapai 70%. Nah, saya tidak tahu hal ini sudah masuk ke dalam gereja kita atau belum, karena belum pernah diriset. Tapi kalau di Immanuel Banjarmasin gampang diriset, karena ada grup WA. Dan Bapak Ibu saudaraku, gampang dilihat, sebab kita belum sampai ratusan kalau beribadah. Dapat dilihat tetangga kita kiri kanan belakang. Dan dari ketiga keadaan itu Bapak Ibu saudaraku, mana yang menjadi poin yang kita praktekkan dan lakukan hari ini? Jadi sesuai dengan bilangan riset itu selalu ditanyakan, mana bagianmu? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mengajarkan kita pada bagian firman Tuhan ini ternyata bukan pilihan kedua atau ketiga, tetapi juga tuh firman Tuhan ini menggema setelah kebangkitan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi mengisahkan tentang penampakan diri Tuhan Yesus Kristus setelah bangkit. Justru ini kan menjadi pertanyaan, kenapa harus menampakkan diri? Ya kalau bangkit aja. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa tidak terus menerus? Kenapa momen-momen tertentu? Ketika direkonstruksi Injil ini Bapak Ibu, kelihatan sekali kan pada waktu pagi-pagi subuh itu dia bangkit menampakkan diri kepada Petrus dan kawan-kawan termasuk Yohanes, baru kemudian Maria. Siang harinya menjelang sore perjalanan ke Emmaus yang dicatat dalam Injil Lukas. Pada malam hari kembali kepada TKP di Yerusalem yang dicatat dalam Injil Yohanes ini. Dan di sana murid-murid disebutkan tadi berkumpul minus Thomas. Nah, kita tidak tahu kemana Thomas. Tetapi penjelasan firman Tuhan ini ada kemungkinan mereka sangat takut karena gurunya itu sekarang bukan hanya disalibkan, dikuburkan, tetapi juga bangkit. Di dalam beberapa dokumen Bapak Ibu pendukung menemukan bahwa murid-murid itu sangat ketakutan karena kubur itu kosong. Berarti mereka dituduh mencuri mayat gurunya. Jika ini terjadi Bapak Ibu, mereka akan terintimidasi dan ditangkap. Jadi sebenarnya secara implisit membuktikan bahwa Yesus itu telah mengalahkan maut, bangkit. Kita perhatikan secara saksama Bapak Ibu di dalam ayat 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25 pada hari pertama minggu itu. Ini kejadiannya pada malam hari. Ya di situ pada waktu itu kan tidak ada jam seperti kita. Kalau ini kan bisa kita lihat, oh naik khotbah jam sekian, jam sekian, nanti turun jam berapa. Kenapa ditaruh jam di gereja? Supaya kita belajar on time. Di kampung kami disebutkan on time, supaya kita belajar disiplin yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat 19 sampai 25 hari pertama minggu itu pada malam hari di Yerusalem, yang hadir 10 murid minus Thomas. Dan Bapak Ibu, ngapain mereka di sana? Ketakutan. Pintu-pintu dikunci. Tuhan tahu nggak murid-murid ini ketakutan? Sangat tahu kan, dia Tuhan. Kan karakteristik maha ada pada dia.
Maka karena dia Tuhan dan ada maha, caranya pun tidak terselami oleh kita. Maka ketika dikatakan kok firman, kok Tuhan mau jadi manusia, berarti seperti kita dong. Iya, kan maha, dia bisa bekerja melampaui akal pikiran kita yang terbatas. Itulah sebabnya nanti pada bagian-bagian selanjutnya kita menemukan bahwa Yesus itu hadir di sana melampaui sekat. Dan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 ada keterangan tentang peristiwa 8 hari kemudian di tempat yang sama, yaitu di Yerusalem, dan 11 murid Tuhan Yesus termasuk Thomas sedang berkumpul di sana. Murid sudah 11 karena Yudas Iskariot itu sudah menggantungkan diri, menyesal, tidak bertobat. Lalu kemudian karena bobot badannya besar, menurut keterangan kisah para rasul dia jatuh, perutnya terburai. Dan Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kepada kita hari ini satu peristiwa ini secara teks ini. Di tempat yang pertama itu sedang berkumpul mereka 11, dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri sama seperti menampakkan diri sebelumnya di pada pagi hari itu, dan juga dalam perjalanan ke Emmaus oleh Petrus, yaitu menampakkan diri dengan mengenakan tubuh kekekalan. Ini bedanya dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Berarti satu peristiwa penting dalam pondasi gereja, bahwa Yesus bangkit itu mengenakan tubuh kekekalan. Apa bedanya dengan tubuh Maria, Petrus dan kawan-kawan dengan kita hari ini? Atau apa bedanya dengan wujud Allah itu sendiri yang adalah roh, kok bisa berwujud ada daging kekekalannya? Bahkan nanti Bapak Ibu pada bagian lain firman Tuhan ini, ketika Yesus mau terangkat ke surga, mau naik ke surga, dia juga makan ikan goreng. Kira-kira tubuh yang mana membutuhkan ikan goreng? Kan tubuh jasmani, Bapak Ibu. Tubuh roh itu gak pernah bisa menyentuh yang namanya materi. Di sini terungkap satu misteri kepada kita hari ini, yaitu tubuh kekekalan. Yang sebenarnya juga ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah menerima tubuh kekekalan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma itu, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya Bapak Ibu, secara hukumnya telah dikuduskan oleh Tuhan, dan kepanaan ini sedang menuju kematian, tapi kekekalannya tetap menyenangkan Tuhan. Itulah bagian yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Dia menyatakan dengan tubuh kekekalan, yaitu tubuh kebangkitan yang ada jasmani, tetapi juga ada yang ilahi. Ini kan memicu perdebatan pemikiran serius. Saya sedang membuka kelas meeting ya, dimulai dengan Kamis yang lalu, masuk kepada pendalaman Alkitab lebih dalam. Jadi kelas meeting itu kita desain untuk mendalami Alkitab ini secara komprehensif. Dan sudah mulai kelihatan cara-cara berpikir mahasiswa itu muncul. Kalau ini begini, kenapa begini? Kalau ini begini, kenapa begini? Bapak Ibu kalau tertarik, datanglah pada hari Kamis ke gereja. Kita akan mendalami Alkitab ini, supaya kita mengerti Bapak Ibu kedalaman-kedalaman yang terjadi dalam firman Tuhan ini untuk memberkati kita. Maka disebutkan dalam tubuh kekekalan itu yang ada tubuh kebangkitan yang jasmani, tetapi juga ada yang ilahi. Di mana kita menemukan tubuh yang ilahi itu, Bapak Ibu? Ayat 26. Bolehkah salah seorang membaca ayat 26? Juli mungkin lebih sering dia membaca. Ya Juli sana, bukan Julai. Maka dengan itu Alkitabnya Bapak Ibu, kan dari sini saya bisa lihat. Ya,
ayat 26. Inilah tubuh yang ilahi. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Iya, belum pernah ditemukan dalam ilmu apapun ruangan tertutup secara materi seperti ini. Baru tidak lewat pintu itu masuk seseorang dan berkata, ada sound, ada suara. Bapak Ibu, di beberapa tempat ada yang disebut dengan tempat angker. Tapi di beberapa tempat angker itu saya pernah berpikir mendengar suaranya, tapi ternyata tidak ada. Tetapi pada bagian ini berbeda. Yesus ada suaranya. Tidak usah kita tanya bahasa apa dia waktu kita datang. Ya tentu bahasa mereka sehari-hari, Aramaik, karena bertemu muridnya. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan pada bagian ini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu bersama mereka. Semua pintu-pintu terkunci. Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah yang disebut dengan tubuh ilahi. Dan sebenarnya pada bagian-bagian tertentu orang percaya bisa mempraktekkan ini. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam suatu tempat, kita bisa dipakai Tuhan menyelami dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi bedanya, kita secara fisik ada di tempat kita, tapi Yesus karena Dia adalah Tuhan, dengan tubuh yang ilahi itu bisa di tempat yang sama. Ini sebenarnya membuka wawasan dan pemikiran kita pada waktu nanti kedatangan Yesus kedua kali. Kira-kira di belahan mana Tuhan Yesus itu datang? Orang bumi ini bulat. Apakah pas di posisi Amerika Serikat, atau posisi Eropa, atau di titik Yerusalem? Nah, bagaimana dengan kita di belahan bumi yang lain? Bapak Ibu, ini jawabannya. Tuhan itu bisa berkarya dengan cara yang ilahi, menampakkan diri pada waktu kedatangannya yang kedua, yang secara fisik juga dapat kita lihat dan raba tentunya. Pasca kebangkitan itu juga di dalam ayat yang ke-27 kita menemukan juga bukan hanya tubuh yang ilahi, tetapi kita juga menemukan jawaban tentang tubuh jasmani yang disebutkan pada firman Tuhan ini ada wujud. Apa dikatakan dalam ayat 27? Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku." Taruh, Bapak Ibu. Touch, disentuh. Oh, daging. Sama seperti yang kami lihat. Tangan, jari yang berlubang paku dan juga lambung. Karena ini kan bukan sejarah tentang novel pertemuan, jadi nggak mendetail dituliskan. Ya mungkin saja yang lain pegang kakinya, mungkin saja yang lain pegang juga seperti dalam budaya kita timur, dipegang wajahnya. Oh, masih sama, ada jangkutnya, ada jenggotnya dan seterusnya. Tapi karena ini bukan novel, itu tidak terlalu penting untuk dituliskan. Sebab ternyata nanti kita menemukan maksudnya ditulis itu yang penting sekali. Sehingga kita mengerti hari ini Bapak Ibu, ketika Yesus itu telah mengalahkan maut dan bangkit, tubuhnya, tubuh kebangkitan itu dengan tanda itu masih ada di sana.
Jadi jangan dipikirkan Yesus ketika bangkit itu tubuhnya terus jadi mulus, terus jadi berbeda. Sama, Bapak Ibu. Artinya 11 murid menjadi saksi kebangkitannya dalam tubuh jasmani yang hilang. Sehingga peristiwa kebangkitan itu dan mempraktekkan diri dan menunjukkan diri berulang kali dengan maksud untuk bersaksi, yaitu menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu yang diurapi dengan visi membebaskan manusia secara hukum dosa. Ini satu hal yang telah dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Terungkap melalui nas ini bahwa kebangkitan itu berulang-ulang ternyata untuk menjadi kesaksian. Maka ketika Tuhan meminta kita Bapak Ibu bersaksi, Dia sudah terlebih dahulu bersaksi. Itu maksudnya. Jadi satu penjelasan firman kepada kita, Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu melakukan dan mempraktekkan. Bukankah Allah di kekalan yang tidak dikenal itu bersaksi tentang dirinya ada? Ini loh jadi manusia. Ini loh turun Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada waktu Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan. Bukankah ini satu demonstrasi bahwa Allah itu telah berulang kali bersaksi? Maka ketika Tuhan meminta kita bersaksi tentang Dia yang bangkit itu, sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan. Hanya masalahnya server kita sedang dan sering terganggu karena kita acap kali fokus kepada diri sendiri. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, kesaksian itu dipandang perlu untuk apa? Kenapa berulang-ulang? Untuk menebus, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan disebut juga dengan hukum Musa atau 5 Taurat Musa itu. Kejadian, Keluaran, Bilangan, ya Imamat, Ulangan. Nah, apa inti dari hukum Taurat tentang kesaksian? Kalau satu orang saja sebenarnya sudah sah kalau ada saksi. Tetapi kalau 2-3 kali dan 2-3 orang yang memberi kesaksian lebih valid lagi, lebih sah lagi. Di mana kita temukan itu Bapak Ibu? Kita ambil di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-15. Juga Ulangan 17 ayat 6 yang kemudian disimpulkan di dalam Matius 18 ayat 6. Saya baca satu ayat. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan ataupun apapun atas dosa ataupun dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Bila atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dapat jawabannya Bapak Ibu jemaat ya. Kenapa Yesus menyaksikan kebangkitannya kepada Yohanes Petrus pagi-pagi, lalu kemudian Maria Magdalena, baru kemudian kepada Lukas perjalanan ke Emmaus, lalu pada malam hari kepada ke-10 murid, 8 hari kemudian kepada 11 murid. Ternyata supaya orang-orang Yahudi itu tidak dapat lagi memutarbalikkan fakta, sudah banyak saksinya. Di dalam 2 Korintus pasal 13 yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dari Ulangan itu, padahal jaraknya kan ribuan tahun, disebutkan ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara itu sah. Ini saksinya sudah banyak kebangkitannya, momennya juga sudah banyak. Berarti tuntutan hukum Taurat itu sudah dipenuhi Yesus. Maka tidak ada alasan orang Yahudi tidak lagi percaya kebangkitan Yesus.
Tetapi faktanya kemudian dalam perjalanan Injil ini, orang-orang Yahudi itu justru lambat untuk mengikut Tuhan sampai hari ini. Maka di dalam masyarakat Yahudi atau budaya Yahudi sampai hari ini terbelah dua. Masih menantikan kedatangan Yesus Mesias yang pertama, tapi sebagian sudah tahu Yesus sudah datang. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kesaksian itulah yang ditonjolkan. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, gereja kan selalu menyatakan kesaksian dan kesaksian. Sebab tanpa kesaksian itu, kebenaran apapun pasti pudar. Dan yang kedua Bapak Ibu, melalui nas ini kita menemukan dalam amanat teks ini, Yesus itu bersaksi tentang dirinya atas bahwa dia adalah Mesias yang membebaskan manusia dari dosa, dengan maksud agar setelah kebangkitannya setiap orang untuk apa? Apa kaitan kebangkitan Yesus itu? Kalau hanya Yesus bangkit, soraklah haleluya, lalu kita makan telur, lalu kita happy, yang ada sedikit cuannya pergi ke pizza, pergi kemana, pergi jalan-jalan. Apa sesederhana itu? Tapi saudara-saudara, ternyata ayat ini telah menjelaskan kepada kita, dikatakan agar setiap orang dapat mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Wow, keren. Saya menemukan frasa ini, firman Tuhan yang sangat dahsyat. Saya tidak gampang mempercayakan diri saya kepada siapapun. Ada tipe yang seperti saya. Ada orang yang gampang mempercayakan dirinya kepada siapapun, gampang percaya. Saya termasuk tipe yang sulit percaya. Tapi kalau saya sudah percaya, kepercayaan itu sampai kapanpun tidak bisa berubah. Maka dulu saya juga termasuk sulit diyakinkan Yesus itu Tuhan. Tapi kemudian setelah saya berjumpa dengan kebenaran itu, sampai kapanpun tidak bisa diubah. Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia adalah Mesias yang membebaskan manusia dari dosa mereka, supaya orang mempercayakan diri kepada dia. Gampang nggak? Nggak gampang. Tetangga kita aja pun banyak yang tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus. Saya khawatir juga Bapak Ibu, semua yang atribut di KTP itu juga tidak gampang mempercayakan dirinya kepada Yesus, sekalipun disebutkan di sana identitasnya adalah Kristen. Buktinya apa? Kalau ada penganiayaan, kalau ada masalah seperti kerusuhan dulu di Jakarta, kerusuhan Mei 98, buru-buru semua orang menghilangkan identitas KTP-nya. Buru-buru di mobilnya semua dicopotin yang namanya salib-salib dan segala macam atribut. Bahkan ada gereja yang menghapus tanda logo gerejanya di mobil gereja itu. Tapi saya, mobil gereja itu tetap aja di situ saya pakai. Karena saya berpikir, kalau saya hidup untuk Tuhan. Kalau saya mati, ini juga untuk Tuhan. Dan ini satu prinsip yang saya tekuni sampai hari ini. Maka kemanapun saya pergi, saya tidak takut apapun. Karena saya tahu bersama Tuhan itu sudah lebih cukup bagi saya. Karena saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus adalah Mesias yang diurapi, atau anak Allah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-31. Sebab dalam kenyataannya tak gampang seseorang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sedangkan anak kita sendiri pun belum tentu mempercayakan dirinya kepada kita. Mungkin dia lebih mempercayai tetangga atau bapak tetangga.
tetangga di kampung. Tapi anak-anaknya semua lebih percaya kepada bapak saya. Bapaknya ngomong, mereka nggak mau dengar. Tapi kalau bapak saya ngomong, langsung berkata, ya Om, nurut. Apa rahasianya? Saya pun tidak tahu. Yang jelas istrinya bukan selingkuhan bapak saya. Makanya mereka nurut. Dan wajahnya tidak sama dengan wajah saya. Nah, itu kabar gembiranya Bapak Ibu. Oleh karena itu mengajarkan kita hari ini mempercayakan diri itu kan tidak gampang. Sesuai dengan pesan tema PG Pasca ini kan, keluarga. Bisa nggak kita mempercayakan diri kita kepada ayah ibu kita? Bisa nggak ayah ibu kita mempercayakan kita? Sebaliknya, Yanti anakku ke Banjarmasin, percaya nggak aku melepas dia? Percaya nggak? Kalau kita secara sendiri nggak percaya, tapi kita percaya bersama Tuhan, kita bisa melepas dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini mengajarkan kita satu prinsip kebangkitan Yesus. Ternyata maksudnya supaya orang-orang itu mempercayakan diri kepadanya. Ini loh, saya telah menebus kalian, menggantikan kalian mati di kayu salib. Lalu responnya seharusnya ingkih. Seharusnya. Betul? Tapi kan responnya lain. Beberapa yang lain itu. Tapi kita hari ini kan ingkih saja Bapak Ibu ya. Artinya kita percaya bahwa kita telah mempercayakan diri kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan disebutkan juga dari bagian itu kepada kita hari ini, mempercayakan hidupnya dalam nama Yesus Kristus berarti berpindah dari hidup karena kelahiran menjadi hidup karena anugerah. Ini kita temukan melalui nas ini Bapak Ibu, pemaparannya jelas sekali. Hidup itu ada dua ternyata. Seseorang hidup karena kelahiran itu nggak bisa ditolak, itu kan karena orang tua lahir saja dikandung 9 bulan, proses sesar selamat atau proses kelahiran normal selamat, lahirlah laki atau perempuan dan seterusnya. Tetapi ada kelahiran yang berikutnya disebut hidup karena diperoleh. Karena kelahiran kita semua sudah mendapat, tapi diperoleh itu, hidup karena diperoleh itu kita terima dalam kebangkitan Yesus, yaitu hidup yang diterima dan hasil karya kelahiran kembali oleh Roh Kudus melalui penebusan Yesus Kristus bagi kita di kayu salib. Maka Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, buah dari kesaksian kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada kita, gereja hari ini adalah yaitu kita berkumpul dan terbentuk menjadi satu keluarga yang ilahi, yang disebutkan pada bagian firman Tuhan ini adalah gereja yang kelihatan. Jadi dampak dari kebangkitan Yesus Kristus pada hari pertama minggu itu menjadi satu tradisi. Jadi kalau ditanya mana perintah Alkitab kalian harus beribadah hari Minggu, dicari-cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak nemu. Akhirnya berlindung di balik kitab Keluaran ataupun Imamat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lah kok ingat dan kuduskan hari Sabat larinya? Bapak Ibu, Sabatnya orang Yahudi, agama Yahudi masih tetap sampai hari ini. Tapi kita di dalam Yesus, hari pertama minggu itu. Dari mana Pak Pendeta tahu? Baca lagi sama Rasul. Setiap waktu mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu, puncaknya Kisah Para Rasul 15 ada persidangan di Yerusalem. Itu pada hari Minggu. Oleh karena itu mengingatkan kita hari ini bahwa puncak dari kebangkitan Yesus Kristus itu berdirinya gereja yang kelihatan. Ini gereja yang kelihatan di gedung kita, itu yang kelihatan. Sebab ternyata ada yang kedua, berdirinya juga persekutuan yang tidak kelihatan, yang disebutkan
yang melintasi segala zaman, waktu, dan tempat, yaitu iman kepada Allah Trinitas. Jadi ternyata gereja itu ada yang kelihatan, seperti kita ini kan, tapi ada yang tidak kelihatan. Iman kan tidak kelihatan. Tapi dalam iman kita bertemu dengan iman Bapak Abraham. Dengan iman kita bertemu dengan imannya Rasul Paulus. Dengan iman kita bertemu dengan orang-orang ada di perjanjian lama, melintasi abad, zaman, waktu, dan tempat. Itulah ternyata kesaksian kebangkitan Yesus, berdirinya gereja yang visible, kelihatan, dan juga yang tidak kelihatan, yaitu iman. Kan kita bersaudara karena kita satu iman, Bapak Ibu, melampaui daripada ekspektasi kita tentang persaudaraan. Iman kepada Tuhan Allah Tritunggal, yaitu kepada Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menjadi satu dan mengikat kita sampai akhir. Maka ada pengakuan iman kita. Contoh pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, pengakuan iman itu ada 3 yang diakui oleh gereja Protestan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam reformasi Martin Luther. Mengajarkan kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku, iman itulah mempersatukan dan mengikat kita. Kan gak ada cara kita mengikat dengan orang-orang di perjanjian lama kecuali oleh iman itu. Artinya setiap orang yang percaya di masa sekarang, yang adalah gereja, tersambung dengan orang-orang percaya di masa lalu dan masa yang akan datang melalui pengakuan iman, yaitu kepada Tuhan Allah Trinitas. Cuma kan beberapa kali saya perhatikan tidak semua orang bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli. Itu yang paling gampang. Iman Athanasius, iman Niceano Konstantinopel, lebih panjang lagi, tidak terhafal. Tapi yang paling praktis pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Jadi jangan terbalik ya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Bukan begitu. Allah. Allah itu penjelasannya Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan selanjutnya firman Yesus Kristus. Selanjutnya yang terakhir Roh Kudus. Allah itu 3. Jadi formulasinya seperti itu. Maka sering-sering kali kita kalau pengakuan iman itu jangan buru-buru, jangan kebut-kebutan, jangan seperti ugal-ugalan gitu, di sana gas sini gas. Lah maknanya kita tidak dapat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Siapa dia? Anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Maka waktu kita mengaku pengakuan iman rasuli, boleh tutup mata pun tidak apa-apa, itu soal cara. Tapi ada juga yang orang, aku percaya kepada Allah. Ya kalau di Arab itu kan mereka mendemonstrasikan dengan berteriak-teriak, tidak salah juga. Tapi ada juga yang saya perhatikan kalau pengakuan iman, dia seperti berdoa, enggak salah juga. Penghayatannya juga di sana. Maka sekarang Bapak Ibu sudah hafal Alkitab pengakuan iman rasuli? Ada yang belum hafal Bapak Ibu? Nanti kalau belum hafal belajar ya. Sebab itu rumusan adalah menyaksikan kebangkitannya pada hari minggu-minggu selanjutnya. Maka ketika kita beribadah, kita sedang menyaksikan kebangkitannya. Bangkitlah dari masalahmu. Amin. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Mana bisa kita bangkit tanpa Tuhan? Bangkitlah dari keadaan-keadaan semua yang mendera. Misalnya mata kuliahmu yang tidak lancar. Seperti saya pernah begitu Bapak. Yang harusnya selesai 6 semester jadi 7 semester karena gangguan mata. Bapak Ibu saudaraku, bangkitlah. Jadi bukan persoalan bagaimana memulai, tapi bagaimana mengisinya. Bangkitlah Bapak Ibu. Maka ketika kita bangkit perlu ada satu kekonsistenan. Pernah naik motor atau mobil kan? Motor atau mobil itu coba kecepatannya 60 terus enggak? Atau 50? 50 mulai dari keluar dari gang ini, mana bisa? Ditabraklah rumah pendeta itu. Tapi kan ada di mana dia pelan, ada di mana dia kencang.
ada di mana dia digas, ada di mana dia menikung. Kan tidak selamanya lurus, tapi juga ada menanjak, ada menurun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah meletakkan fondasi itu kepada kita. Minggu itu adalah buah pertama dari karya kebangkitan kita. Maka digenapilah firman Tuhan di Perjanjian Lama. Kalau pada orang Israel, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah peristirahatan Tuhan. Maka kita juga harus demikian, Bapak Ibu. Dalam satu siklus seminggu itu, jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita temukan pada bagian ini, kiblat gereja tidak lagi ke Yerusalem. Ada lihat gereja kita harus berkiblat ke Yerusalem? Lihat di atas, keker dulu kiblatnya seperti tetangga kita. Soal kiblat mereka bisa bermasalah. Kalau kita mau kemana kiblatnya enggak masalah. Sebab yang dirajakan, dituhankan itu adalah Yesus yang bangkit, bukan benda mati di Yerusalem. Itulah sebabnya mau gereja ke timur boleh, ke barat boleh, ke utara boleh, ke atas juga boleh, kemana-mana boleh. Bukankah Bapak Ibu di Tembagapura itu kedalaman 800 meter di bawah permukaan tanah ada gereja? Bapak Ibu saudara, tentu kiblat mereka kan ke atas. Menurut kita, seperti masjid yang ada di sampingnya, kan mencari kiblatnya nih ke atas. Tetapi kita tidak berkiblat pada satu tempat karena Yesuslah kiblat dari ibadah kita ini. Itulah sebabnya selain yang diubah adalah perubahan hari beribadah, juga peribadahan tentang kiblat. Maka apa yang disebutkan dulu, sebablah dia dalam roh dan kebenaran. Ketika dalam roh dan kebenaran ada di sana, maka itulah tujuan ibadah kita sudah tercapai. Lalu kenapa hari ini Bapak Ibu, kenapa Metodis kalau ada salibnya begini Bapak Ibu, kenapa nggak boleh dibelakangi? Kan dalam satu tempat itu ada satu mezbah kita persiapkan untuk itu. Inilah kita persiapkan. Kalau di gereja-gereja Korea Bapak Ibu, ke altar ini mereka lepas ini alas kaki, nggak pakai, ada nanti alas khusus. Dan Bapak Ibu saudaraku, inilah tempat mezbahnya. Maka kita jaga kekudusan. Saya tidak tahu di gereja-gereja Lutheran dipagar ini Bapak Ibu. Altar ini orang nggak sembarangan masuk. Dalam satu tempat itu ada kita persiapkan itu. Begitu juga di rumah kita. Apakah kita masuk rumah terus ketemu gambar Prabowo? Wow. Atau kita bertemu dengan salib Tuhan dan di bawahnya ada Alkitab. Mengapa mimbar kita ada dua Bapak? Ini kan preaching, itu alpi. Ini mimbar. Orang dari luar sana langsung bertemu salib yang memberi anugerah. Di mana salib ini diberitakan firman Tuhan, lalu disalurkan dengan sarana anugerah sakramen perjamuan atau baptisan. Nah Bapak Ibu kan tidak pernah kita membaptis orang di belakang sana kan? Tidak ada kita membaptis orang Bapak Ibu ya, diam-diam gitu ya. Misalnya, ayo mari kita baptis di pojok-pojok sana, diserahkan pada Tuhan yang terbaik. Inilah mengapa mimbar kita berubah. Jadi jemaat bertemu dengan sarana mimbar sama. Telah terjadi di sini substitusi hukum penggantian yang seharusnya kita mati setiap pribadi telah dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pasca kebangkitan Tuhan, mari kita yang hari-hari ini lemah, banyak tantangan, perintangan, pergumulan, bawa kepada salib Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan syukur Engkau masih menyatakan sabda kehendak firman-Mu di tempat ini. Topang dan berkati serta cerahkanlah hidup kami sehingga firman-Mu memberikan bagi kami
wawasan yang mendalam atas apa yang telah dan sedang kami alami. Tolonglah kami Bapa di surga, dan kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu, khususnya mereka yang berulang tahun hari ini berkati. Kami juga berdoa dalam bagian-bagian mereka, nama-Mu terus ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kita persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, tuntun kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan persembahkan persembahan kami. Kami berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan Tuhan, bagi kami yang belum dapat memberikan persembahan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati supaya dengan kesempatan dan waktu yang akan datang kami dapat memberi dengan sukacita dan yang tenang untuk gereja Tuhan, supaya kami dapat memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk memberikan persembahan kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 139, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah
sedang studi, dan Kau menolong yang sudah bekerja. Kami naikkan syukur. Terimalah persembahan kami ini Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.